Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan tanaman cabai di fase generatif. Video ini durasinya panjang teman-teman karena ini fokus dimulai memasuki buah pertama sampai nanti insya Allah panennya. Jadi dilihat saja apa saja yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai di fase generatif agar tanaman subur, kemudian daunnya hijau, bunga dan buahnya tidak terjadi kerontokan. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan tanaman cabai di fase generatif. Dari mulai perawatannya, kemudian dari pemberian nutrisi apa saja, inseknya apa saja. Walaupun videonya nanti terlalu panjang teman-teman, ini panjang sekali, agar teman-teman semua bisa menonton video ini dan silahkan dicatat sendiri, karena selama ini banyak sekali yang menanyakan, Pak, bagaimana tata cara perawatan tanaman cabai setelah pecah cabang. Ya, pecah cabang itu tanaman cabai sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembungaan dan pembuahan. Nanti akan saya jelaskan semua karena ada beberapa kali pemberian nutrisi. Walaupun videonya ini panjang, dan alhamdulillah kondisi tanaman cabainya lumayan subur, kemudian juga figur tanamannya tinggi, daunnya sangat hijau sekali. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, jangan di skip ataupun dilewatkan video ini. Insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Budidaya tanaman cabai memiliki beberapa tantangan, namun dengan prosedur pemupukan dan cara yang tepat, insya Allah tanaman cabai akan tumbuh sehat. Tanaman bisa memberikan hasil yang maksimal. Kemudian juga ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu dengan cara melakukan penyepraian dan juga dengan cara melakukan pengocoran, tergantung selera teman-teman semua. Di sini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari subscriber kami kemarin bahwa pupuk yang saya pergunakan itu tidak diperbolehkan di saat tanaman cabai terserang antraknosa. Saya sudah mencoba selama 6 periode, jadi setiap menangani antraknosa itu selalu saya berikan, dan alhamdulillah 3 kali penyepraian antraknosanya bisa sembuh total. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami video-videonya bermanfaat. Penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet, pupuk kalium cair. Ini yang selalu saya pergunakan untuk tanaman cabai di fase generatif. Kemudian yang kedua adalah sel pembenah daun Vitaron SL. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai pasca terserang virus ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah insektisida Abasel, yang terakhir adalah Mordenful.
Untuk dosis Vitaron SL nya saya menggunakan 30 ml untuk 16 liter air. Kemudian Mordanfol nya saya menggunakan 30 ml untuk 16 liter air, dan nanti Kalinetnya juga sama 30 ml. Insektisidanya saya menggunakan 15 ml teman-teman, ini untuk 16 liter air. Jadi selalu saya pergunakan sampai saat ini masih bertahan di insektisida Abaxell. Kemudian yang terakhir adalah Kalinet. Kalinet saya menggunakan 30 ml juga, tujuannya agar buahnya mengkilap, berbobot, kulitnya tebal. Jadi manfaatnya banyak sekali, silahkan teman-teman baca sendiri, dan ini selalu saya pergunakan jika tanaman cabai sudah memasuki fase generatif. Setelah diaduk nanti saya akan melakukan penyepraiannya. Video ini durasinya panjang teman-teman, silahkan ditonton, jadi silahkan dicatat sendiri, karena apa yang saya bagikan ke sahabat-sahabat tani semua itu real, semua saya lakukan sendiri dan tidak ada yang saya tutup-tutupi, semua terbuka, transparan, dan juga bisa dicoba, karena juga sudah banyak sekali yang mencoba tata cara kami. Alhamdulillah hasilnya pun juga sama. Ini teman-teman, kemudian langkah yang kedua saya juga masih tetap sama melakukan penyepraian. Intervalnya 10 hari teman-teman, karena saya lihat kondisi tanaman cabenya juga buahnya sudah mulai lebat, kemudian serangan hama ataupun penyakit juga tidak ada sama sekali. Bisa dilihat teman-teman, bunga dan buahnya sangat mulus sekali. Kemudian juga genangan air masih tetap, karena saya menanam tanaman cabai ini adalah di genangan air, sudah tentu pasti sangat rentan sekali terkena patogen layu fusarium. Tapi alhamdulillah dari 1600 sama sekali tidak ada yang layu. Sebenarnya rawan-rawannya tanaman cabai itu di saat sudah berbuah seperti ini, karena daunnya sudah semakin rimbun, kemudian pencahayaan sinar matahari pun berkurang karena daunnya sudah menutupi bawah pohon tanaman cabai tersebut, yaitu adalah plastik mulsanya. Apalagi tanaman cabai ini saya tanam di genangan air, tapi alhamdulillah kondisi tanamannya lumayan subur teman-teman. Nanti video di fase vegetatifnya insya Allah akan saya buatkan kembali, dan seperti yang teman-teman lihat, buah-buahnya juga sudah mulai kelihatan. Di buah pertama juga sudah mulai warna oranye teman-teman. Dalam hal budidaya tanaman cabai yang perlu dipahami adalah pemberian nutrisi, entah itu kaliumnya ataupun kalsiumnya. Kemudian juga harus bijak menggunakan pestisida, entah itu insektisidanya ataupun fungisidanya. Apalagi tanaman cabai sudah berbuah, berbunga seperti ini, otomatis jika pemberian pestisida itu tidak dikontrol dengan baik, dosis yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman, nanti yang terjadi adalah membuat kerusakan di bunga dan pucuknya. Maka dari itu usahakan jika menggunakan pestisida, entah itu insektisidanya ataupun fungisidanya,
dengan dosis yang tepat. Dan sekarang saya akan melakukan penyepraiannya. Penyepraiannya intervalnya 10 hari teman-teman. Pertama yang saya pergunakan adalah asam amino, kemudian yang kedua adalah Kalinet, yang ketiga adalah Vitaron SL, kemudian yang keempat adalah insektisida, yaitu insektisida Curacron, bahan aktifnya adalah Profenofos. Kemudian yang terakhir adalah Cover WP. Cover WP ini bisa dijadikan sarana pengganti perekat, pembasah ataupun penembus daun teman-teman. Dosisnya untuk Cover WP nya saya menggunakan 2 sendok makan. Cover WP saya aduk dulu karena Cover WP ini adalah berbentuk WP ataupun wettable powder teman-teman. Dosisnya 2 sendok makan sudah cukup. Ini sangat bagus sekali. Saya kalau menangani antraknosa pun juga menggunakan Cover WP. Kemudian yang kedua adalah insektisida Curacron. Insektisida Curacron nanti saya menggunakan 8 mili teman-teman. Hati-hati menggunakan insektisida Curacron, bahan aktifnya Profenofos, dan nanti Vitaron SL nya saya menggunakan 20 mili, Kalinetnya saya menggunakan 20 mili, kemudian asam amino saya menggunakan 20 mili. Pasti ada pertanyaan, Pak, kenapa tanaman cabai sudah berbuah kok masih diberikan asam amino? Itu tata cara saya. Kemudian kalau untuk Vitaron SL sendiri, ini adalah sel pembenah daun, sangat bagus sekali. Tanaman cabai yang pasca sehabis terserang kreteng daun, kemudian bercak daun, karena ini adalah sel pembenah daun. Dan nanti silahkan teman-teman baca sendiri. Kalinet adalah pupuk kalium cair, kandungannya juga ada fosfatnya, ada boronnya juga. Ini juga sangat bagus sekali untuk pembesaran buah dan juga memperlebat buahnya. Dosisnya juga sama, 20 mili untuk 16 liter air. Kemudian asam amino yang saya menggunakan 20 mili untuk 16 liter air. Nanti baru saya aduk. Setelah saya aduk, saya akan melakukan penyepraiannya. Jadi tanaman cabai yang sudah berbuah seperti itu, yang harus dilakukan adalah penyepraiannya, entah itu menggunakan fungisida dengan nutrisi ataupun insektisida dengan nutrisi. Yang terpenting adalah dikontrol. Misalnya tanaman cabai itu membutuhkan unsur apa. Jika tanaman cabai itu kita lihat tidak ada bercak daun, ya otomatis yang kita pergunakan adalah insektisidanya. Kalau tanaman cabai itu sudah mulai terkena bercak daun, berarti ini pergunakan harus fungisidanya. Jadi melakukan penyepraian itu harus dikontrol dulu tanamannya, jadi agar tepat sasaran. Tanaman membutuhkan misalnya kalium ataupun Vitaron SL, yaitu yang harus diberikan. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Nanti penyepraian yang ketiga, saya menggunakan apa saja, kemudian perubahannya bagaimana, apakah buahnya semakin lebat, semakin rimbun, apakah tanaman cabai yang terserang hama ataupun penyakit. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Dan ini teman-teman hasil penyepraiannya. Kemudian untuk saat ini langkah berikutnya saya akan melakukan pengocorannya. Nanti pengocorannya apa saja yang akan saya pergunakan. Dan alhamdulillah untuk kondisi tanaman cabainya, buahnya sangat rimbun sekali. Kemudian juga terbebas dari serangan hama ataupun penyakit.
Dari populasi 1600, satu pun tidak ada yang layu dan satu pun juga tidak ada yang bule. Walaupun tanaman cabai ini saya tanam di genangan air, kondisi buahnya bisa teman-teman lihat, alhamdulillah buahnya banyak, kemudian juga tidak terjadi kerontokan untuk daun, juga sangat mulus sekali, tidak ada bercak daun sama sekali. Makanya saya belum menggunakan fungisida. Dalam hal budidaya tanaman cabai, jika sudah berbuah seperti ini, yang harus dijaga adalah serangan patogen, yaitu penyakit, entah itu layu fusarium, layu bakteri, kemudian serangan antraknosa, bercak daun, busuk buah, busuk pangkal batang, dan juga busuk ranting. Maka dari itu sering dikontrol tanamannya. Tanaman yang sudah berbuah seperti ini sangat sayang sekali jika kita sebagai petani itu mengabaikan ataupun lupa untuk mengontrol tanamannya. Semakin rimbun tanaman itu, biasanya hama ataupun penyakit sudah tentu mengintai tanaman cabai kita. Oke teman-teman, untuk pengocoran kali ini apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah humic acid plus kalium impresol, kemudian yang kedua adalah kalha, pupuk kalsium plus asam humat, kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat ataupun Ha berbentuk tepung, dilengkapi unsur mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Jadi intinya bisa disemprotkan ataupun bisa dikocor, tapi kalau saya pribadi biasanya saya kocor teman-teman. Kemudian juga ada fungisida Sakope teman-teman. Ini fungisida biologi berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna hijau muda untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai merah, karet, kentang, padi dan juga tanaman-tanaman yang lainnya. Ini fungisida yang sangat bagus sekali teman-teman, ini untuk mengendalikan jamur patogen juga bisa. Kemudian juga ada pupuk NPK 1616. Ini teman-teman sudah pernah tahu semua, pasti setiap petani menggunakan pupuk ini karena yang saya lihat seperti itu. Ini dosisnya nanti saya akan mengaduk 5 jerigen. Ini jerigen ini 20 liter, berarti kalau 5 100 liter. NPK 1616 nya saya menggunakan 1 kilo. Ini tidak saya kasih air lagi, airnya nanti setelah serbuknya ini saya aduk rata teman-teman. Kemudian humic asidnya saya menggunakan 10 sendok makan. Aduk begini teman-teman, jadi ada butiran dan juga ada serbuknya. Jadi ini untuk memisah saja, nanti tidak terjadi gumpalan, karena kalau asam umat dikasih air dulu di tongnya ini, nanti langsung dikasih air biasanya akan terjadi gumpalan. Dan untuk kalhanya saya menggunakan 5 sendok penuh saja teman-teman untuk 100 liter air.
seperti ini. Kemudian sakopenya sama, saya menggunakan 5 sendok makan. Ada KLH, ada impresor, kemudian juga ada NPK 1616 dan juga ada sakope. Ini sangat bagus sekali, menjadi aman untuk tanaman cabai kita, manfaatnya juga banyak sekali. Oke, saya akan memberikan air ini, nanti kita sambung lagi cara pengadukannya. Ini teman-teman, sekarang saya sudah sampai di kebun. Cara pengocorannya disesuaikan saja. Kalau saya biasanya menggunakan 100 sampai 150 mili teman-teman. Tapi karena ini di samping lubang tanamnya, jadi saya hanya menggunakan 100 mili. Kondisinya alhamdulillah masih cukup lumayan bagus untuk tanaman cabai ini, walaupun di lahan bekas kemudian kekeringan. Itu yang saya pergunakan. Tujuan pemupukan kali ini untuk merangsang munculnya tunas-tunas baru. Oke teman-teman, pengocoran sudah selesai saya lakukan, dan yang terakhir sekarang saya akan melakukan penyepraian yang terakhir. Nanti apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya, buahnya cukup lumayan banyak, kemudian kondisi tanamannya juga sangat subur sekali. Dan sekarang saya akan melakukan penyepraiannya. Penyepraiannya saya menggunakan apa saja, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Kemudian saya juga berharap pada sahabat-sahabat tani semua, apapun perbedaan kita itu sudah sesuatu hal yang wajar. Yang terpenting adalah tidak merusak tanaman cabai tersebut, karena kalau pemupukan kemudian penyepraian itu sama semua, otomatis kita tidak ada pilihan lain. Oke, silahkan ditonton videonya, apa saja yang saya pergunakan. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah Vitaron SL, kemudian yang kedua adalah Morden Vol, yang ketiga adalah masih tetap bertahan di insektisida Abaxell, kemudian yang keempat adalah Premino, ini adalah asam amino teman-teman, kemudian yang terakhir adalah Kalinet, pupuk kalium cair. Nanti dosisnya untuk insektisida Abaxellnya saya menggunakan 15 mili karena daunnya sudah mulai rimbun, kemudian juga buah-buahnya sudah semakin rimbun. Vitaron SL nya saya menggunakan 20 mili, Morden Vol nya 20 mili, Kalinetnya saya menggunakan 15 mili, kemudian asam aminonya ataupun Preminonya
saya menggunakan 15 mili. Nanti setelah itu baru saya lakukan pengadukan. Oke teman-teman, itu tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai di fase generatif. Ada beberapa tahapan karena ini juga permintaan dari subscriber kami. Harapan kami mudah-mudahan jawabannya tidak mengecewakan. Saya juga seperti anda semua baru belajar budidaya tanaman cabai. Kalau toh memang hasilnya bagus, mungkin itu hanya secara kebetulan saja. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala doanya. Harapan kami mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.